Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Alhamdu, segala puji, alnya lil istighraq, segala puji lillahi, bagi Allah, al-fattahi, yang maha membuka khazainar rahmah, gudang-gudang rahmatnya Allah, sehingga setiap makhluknya memperoleh rahmat dari Allah. Bahkan di dalam hadis disebutkan sampai seekor binatang mengangkangkan pahanya untuk memberi kesempatan kepada anaknya menyusu, itu juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fattahi, yang maha membuka. Al-Fattahi ini disebut dengan sigat mubalaghah, bentuk kata superlatif, artinya maha. Kalau di dalam Alfiyah dinyatakan fa'alun au mif'alun an fa'ulu, fa'alun au mif'alun au fa'ulu, fi kathratin an fa'ilun badilu. Jadi ikut wazan fa'al, itu sigat mubalaghah, artinya maha membuka. Makanya kalau Fatih membuka, kalau Fattah yang maha membuka. Kalau alim itu alim, pinter, tapi kalau allama sangat alim. Kalau zalimun itu zalim, tapi kalau zallam itu sangat zalim. Di dalam Quran dinyatakan wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Tuhanmu tidak berbuat sangat zalim kepada hambanya. Nanti para ulama usul fikih berdiskusi, boleh enggak sigat mubalaghah diambil mafhum mukhalafahnya. Menurut para ulama, sigat mubalaghah tidak boleh diambil mafhum mukhalafahnya. Allah bukan hanya tidak berbuat sangat zalim kepada hambanya, juga tidak berbuat zalim kepada hambanya. Jadi ikut wazan fa'al itu sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah itu banyak, seperti wazan mif'al, seperti mikthara, orang yang banyak bicara itu disebut dengan mikthar, banyak bicara. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dinyatakan idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana mikthara. Idza tamma aqlul mar'i, kalau akal manusia itu sempurna, qalla kalamuhu, sedikit bicaranya, wa aikin bihumkil mar'i, yakini akan kebodohan orang itu, in kana mikthara, jika dia banyak bicara. Jadi mikthar ikut wazan mif'al, artinya banyak bicara. Kalau alim, alam, fatih, fattah, mikthar, atau mitlaq, orang yang tukang cerai itu bahasa Arabnya mitlaq. Segala puji bagi Allah Al-Fattahi, yang maha membuka gudang-gudang rahmat, Al-Jawadi, yang maha dermawan. Saya di dalam membaca kitab ini memang didampingi oleh kitab I'anatul Talibin yang ditulis oleh Sayyid Abi Bakar Syatta Ad-Dimyati. Ini Ad-Dimyati membacanya Al-Jawadi, bukan Al-Jawadi. Yang dermawan, Al-Mu'ini, ay Al-Muwaffiqi, yang mengarahkan, yang menolong, alat tafaqquhi, untuk mengerti agama. Siapa yang ditolong? Man ikhtarahu minal ibadi, hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menjadi orang yang ahli di bidang agama. Itu menarik kalau dilihat dari ilmu balaghah tuh. Belum apa-apa Zainuddin Al-Malibari sudah menggunakan kata al-mu'ini. Itu namanya bara'atul istihlal. Ini yang ngaji Jauharul Maknun tahu tuh apa bara'atul istihlal.
Bara'atul istihlal biasanya didefinisikan dengan an yadhkural mutakallimu fi awwali kalami ma yush'iru bi maqsudihi. Di awal penyusun kitab ini sudah menggunakan diksi yang mengarah kepada apa yang hendak dijelaskan di dalam kitab ini. Itu namanya bara'atul istihlal. Itu seperti Jauharul Maknun itu, alhamdulillahil badi'i, al-badi'il hadi, menggunakan kata al-badi, karena nanti isi dari Jauharul Maknun itu bicara mengenai ilmul ma'ani, ilmul bayan, dan ilmul badi. Itu namanya bara'atul istihlal. Sama dengan karyanya Zainuddin Al-Malibari seperti Irsyadul Ibad. Jadi ada dua kitab dari Zainuddin Al-Malibari ini yang terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah Fathul Mu'in, yang kedua Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Itu juga banyak dikaji di pesantren. Nanti Irsyadul Ibad ini diberi syarah oleh Kiai Ihsan Jampes Kediri dengan kitab judulnya Manahijul Imdad ala Syarhi Irsyadil Ibad. Itu Kiai Ihsan Jampes, orang alim, tidak pernah mondok di Timur Tengah, tapi memiliki karya yang luar biasa. Itu salah satu kitabnya, Manahijul Imdad ala Syarhi Irsyadil Ibad. Kiai Ihsan Jampes juga punya kitab judulnya Sirajut Talibin ala Syarhi Minhajil Abidin. Minhajul Abidin itu adalah kitab dari Al-Ghazali. Selain Ihya Ulumuddin, jadi Al-Ghazali punya kitab tasawuf juga, judulnya Minhajul Abidin. Jadi kitab tasawuf Al-Ghazali itu Bidayatul Hidayah paling basic, naik di marhala wusta judulnya Minhajul Abidin, baru kemudian Ihya Ulumuddin. Minhajul Abidin itu diberi syarah oleh Kiai Ihsan Jampes dengan kitab judulnya Sirajut Talibin. Itu 2 jilid, tebal juga, Sirajut Talibin. Kiai Ihsan Jampes nanti punya buku juga, itu banyak dibaca oleh santri-santri. Irsyadul Ikhwan fi Bayani Syarbil Qahwati wad Dukhan. Kiai Ihsan menjelaskan mengenai hukum minum kopi dan merokok. Kiai Ihsan Jampes ini bukan ulama sangat klasik, lahir 1901, meninggal 1952. Jadi masih tergolong tidak lama, lebih muda dari Kiai Wahab Hasbullah, lebih muda dari Kiai As'ad Samsul Arifin, lebih muda dari Kiai Bisri Samsuri, lebih muda dari Kiai Hasim Asy'ari, tapi alim sekali itu. Jadi al-mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Jadi sudah menggunakan kata al-mu'in untuk menunjukkan bahwa nanti kata itu akan dipakai. Di dalam Irsyadul Ibad itu Zainuddin Al-Malibari memberikan pengantar bukunya, Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih. Jadi sudah menggunakan kata arsyadana yang nanti menjadi judul kitabnya Irsyadul Ibad. Ini tuh namanya Bara'atul Istihlal. Itu kalau kita pakai di dalam mengkaji tafsir, menarik tuh ilmu balaghah. Makanya ya ada yang disebut dengan al-i'jaz al-lughawi, al-i'jaz al-balaghi, al-i'jaz al-bayani. Itu menjelaskan mengenai kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasanya. Ulama-ulama terdahulu biasa menggunakan bara'atul istihlal ini. Al-jawadil mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Ini paralel dengan hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan dituntun untuk mengerti ilmu agama. Itu kayak doanya Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil.
Ya Allah, karuniakanlah kepada Ibnu Abbas pemahaman mengenai agama dan dia punya kemampuan untuk menakwilkan Al-Quran. Nah, mencari ilmu agama ini ada dua hukumnya, yang terkait dengan fardu ain, yang terkait dengan ilmu fardu kifayah, maka hukumnya fardu kifayah. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi.